Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Galaksi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata letak bagian tipografi. Yang pertama, di sini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sebagai penanggung jawab Muhammad Yadafi Rafsanjani, nomor absen 25 dari kelas 10 DKV 2. Saya Siti Ramawati dari absen 33 dari kelas 10 DKV 2. Saya Diva Putri Ariana, absen 14 dari kelas 10 DKV 2. Saya sendiri Christine Eka Puspitasari, nomor absen 11 dari 10 DKV 2. Saya Alia Maulana Putra Pamaisa, absen 2 dari SDKV 2. Oke, kita langsung saja ke inti materinya. Ini adalah Facebook yang telah kita buat sebagai media pembelajaran untuk materi kita kali ini. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke, langsung aja. Yang pertama ada pengertian tata letak. Memadukan unsur-unsur grafis merupakan sebuah seni tersendiri dalam menghasilkan media komunikasi visual yang komunikatif. Untuk menghasilkan media komunikasi visual yang komunikatif diperlukan penataan yang tepat. Dalam bidang grafis, terutama di bidang periklanan, istilah tersebut disebut layout. Layout sendiri merupakan sebuah sket rancangan awal untuk menggambarkan organisasi, unsur-unsur komunikasi grafis yang akan disertakan. Usaha menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis menjadi media komunikasi visual yang estetik, persuasif, komunikasi, menarik, dan mendukung pencapaian tujuan awal dan secara cepat dan tepat. Dikenal dengan istilah tata letak. Yang kedua adalah fungsi tata letak. Persilakan kepada Alia. Fungsi tata letak menurut Freddy Adiano WSI adalah untuk mencapai estetik, nilai estetik ekonomi dan komunitatif. Freddy Adiano Basuki juga membagi fungsi tata letak menjadi 3 bagian, yaitu nomor 1, membuat tata letak miniatur atau sketsa kecil, merupakan tahap perancangan dalam menentukan kombinasi unsur-unsur dalam yang akan ditempatkan. Visualisasinya berupa sketch kolom teks. Kedua, membuat tata letak kasar atau layout, merupakan tahapan rancangan yang sudah berwujud gambar dan teks. Ketiga, membuat tata letak kompositif, merupakan tahapan rancangan di mana keseluruhan unsur digunakan dalam dan berat yang tidak siap dicetak. Dari contoh di atas lihat bahwa unsur-unsur komunitas grafis disusun dalam format tertentu. Peletakan setiap unsur mempromosikan bagaimana format tata letak mampu mengorganisasikan unsur-unsur dengan baik, benar dan komutatif. Jenis tata letak umum digunakan adalah vertikal, horizontal, dan diagonal. Berikut berbagai macam format tata letak di grafisnya. Format L terbalik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari tata letak, yaitu macam-macam format tata letak dan karakteristiknya. Yang pertama, format Z dan Z terbalik adalah memiliki karakteristik cukup dinamis, sirkulasi ruang yang cukup, dan pandangan yang sudah diarahkan. Yang kedua, ada format L dan L terbalik, memiliki karakteristik seperti cukup dinamis, sirkulasi ruang gerak yang cukup, dan memiliki kesan yang terarah. Yang ketiga, ada format 7 dan 7 terbalik, adalah karakteristiknya menghasilkan efek padat, sempit, sirkulasi ruang kurang,
dan pandangan tidak terfokus atau blur. Yang keempat adalah format Z atau format Z terbalik, memiliki karakteristik seperti menghasilkan keseimbangan dinamis dengan pandangan yang terarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti pada bagian kaidah dari tata letak. Dipersilakan. Kaidah-kaidah komposisi tata letak yang harus kita ketahui. 1. Proporsi atau proportion merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan tepat antara panjang dan lebarnya antara gambar dengan gambarnya. 2. Keseimbangan atau balance, yaitu kesamaan dari unsur-unsur yang tertentu yang berlawanan ataupun bertentangan. 3. Irama atau ritme, artinya pengulangan dan gerakan yang ajak teratur terus-menerus yang bisa divisualisasikan dengan garis, tekstur, bentuk maupun warna. 4. Kesatuan atau unity, artinya seluruh unsur yang dipergunakan harus saling berhubungan dengan baik, mengandung makna dan menarik. 5. Pusat perhatian atau focus of interest, menyangkut letakkan unsur yang menjadi perhatian utama atau paling dominan untuk disampaikan. 5. Konsep atau konteks, merupakan perbedaan antara keadaan unsur-unsur atau antara organisasi unsur yang dapat disampaikan dengan perbedaan tinggi rendah, panas dingin warna, termasuk serat dan siramnya. Selanjutnya akan disampaikan langkah-langkah dasarnya bentuk sifat. Langkah-langkah dasar tata letak yaitu menentukan bentuk, menentukan layout, menentukan letakan, menentukan proporsi yang baik, menambahkan ruang-ruang untuk naskah, membuat bentuk-bentuk alternatif, menentukan posisi teks, mengubah ukuran judul, melengkapi judul dengan garis-garis naskah, memasukkan bentuk, melakukan variasi antara bentuk, garis naskah, dan judul, menentukan jenis huruf judul, baru jenis huruf naskah, melakukan eksperimen dengan mengubah jenis huruf naskah maupun judul. Ya, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.